tulis angka, maka kita tulis angka saja, misalnya angka 1. Tidak perlu kita tulis 1 seperti itu. Dan kotaknya biasanya itu di sebelah kiri lebih sedikit dibandingkan yang sebelah kanan. Yang tadi pilihan ganda biasa itu lingkaran. Nah, untuk pilihan ganda kompleks itu kotak seperti ini, teman-teman. Tapi tips dari saya, kalau bentuknya seperti ini, maka kita harus menjawab lebih dari 1. Dan pasti jawaban yang benar itu lebih dari 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara kita mengidentifikasi soal yang berada di simulasi AKM ya. Di AKM-nya Kemdikbud ya teman-teman. Sehingga nanti kita bisa cepat mengidentifikasi soal seperti ini masuknya ke bentuk soal apa, apakah pilihan ganda atau pilihan ganda kompleks atau menjodohkan ataupun yang lainnya, sehingga kita bisa menyelesaikan pengerjaan AKM dengan cepat. Untuk mengetahui bagaimana cara mengidentifikasi dan bagaimana cara kita menjawab bentuk-bentuk soal seperti ini dengan cepat, simak video ini sampai selesai. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Kali ini kita akan membahas seputar AKM. Bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel saya ini adalah channel tip, trik, dan tutorial seputar dunia pendidikan, seputar teknologi, seputar video pembelajaran, keguruan, kepegawaian, dan lain sebagainya. Dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui video saya mengenai AKM, teman-teman bisa cari di playlist saya, lalu cari playlist saya yang bernama ini, seputar AKM. Kita lanjutkan ke pembahasan. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan untuk jenis maupun bentuk-bentuk soal AKM ya teman-teman. Dan video ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara kita mengidentifikasi soal di website simulasi AKM-nya Kemdikbud. Apakah soal itu masuk ke bentuk soal pilihan ganda atau masuk ke pilihan ganda kompleks ataupun masuk ke bentuk soal lainnya. Apabila teman-teman ingin mengetahui video saya mengenai pembahasan bentuk-bentuk soal AKM seperti ini, nanti link videonya akan saya tampilkan di deskripsi video ini. Kita lanjut saja. Untuk mengidentifikasi soal tersebut masuk ke bentuk soal apa, di sini saya menggunakan simulasi AKM dari Kemdikbud ya teman-teman. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana cara kita menggunakan aplikasi simulasi AKM Kemdikbud ini, saya sudah pernah membuatkan videonya. Nanti link videonya juga akan saya lampirkan di deskripsi video ini. Lalu kita mulai. Kemudian kita menuju soal nomor 1. Kita lihat dan kita identifikasi soal nomor 1 ini masuk tipe soal apa. Nah, di sini saya memberikan tips. Kalau misalnya soalnya seperti ini dan jawabannya itu di sebelah depannya ada lambang atau logo lingkaran seperti ini, maka dipastikan itu adalah tipe soal pilihan ganda biasa, yaitu jawaban yang benar itu hanya 1. Kita tidak bisa memilih lebih dari 1. Kita coba saja. Nah, seperti ini. Jadi untuk mengidentifikasi bahwa bentuk soal pilihan ganda biasa itu sangat mudah, yaitu simbol di depan jawabannya adalah lingkaran. Seperti itu. Kita lanjut mengidentifikasi soal berikutnya. Untuk soal nomor 2 itu juga pilihan ganda, tapi pilihan ganda kompleks. Untuk pilihan ganda kompleks adalah pilihan ganda yang jawaban benarnya itu lebih dari 1 ya teman-teman. Nah, biasanya pilihan ganda kompleks itu lambang di depan jawabannya itu kotak seperti ini. Beda dengan yang tadi. Yang tadi pilihan ganda biasa itu lingkaran. Nah, untuk pilihan ganda kompleks itu kotak seperti ini teman-teman.
Kemudian untuk menjawab pilihan ganda kompleks ini, kita bisa menjawab lebih dari satu. Jadi seperti ini. Kita bisa menjawab semuanya atau hanya dua ataupun hanya satu. Tapi tips dari saya, kalau bentuknya seperti ini, maka kita harus menjawab lebih dari satu. Dan pasti jawaban yang benar itu lebih dari satu. Itu tips dari saya untuk mengerjakan pilihan ganda kompleks. Kita bisa menjawab dua ataupun tiga. Intinya lebih dari satu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal berikutnya ini, dari kolom ini kita sudah bisa menentukan bahwa ini adalah masuk ke pilihan ganda biasa, karena pilihannya itu lambangnya lingkaran ya teman-teman, seperti ini. Jadi kita harus memilih salah satu dari dua ini, antara benar atau salah. Kita tidak bisa memilih dua-duanya seperti ini. Begitupun untuk soal yang bawah ini, kita harus memilih salah satu. Jadi tips dari saya untuk tipe soal seperti ini, kita hanya memilih salah satu di antara benar maupun salah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal berikutnya, kalau kotak jawabannya seperti ini, maka itu adalah jawaban singkat ya teman-teman. Tips dari saya untuk mengerjakan jawaban singkat ini, maka kita jawab sesingkat mungkin. Jadi misalnya dari soal ini kita disuruh menjawab suatu bilangan misalnya, maka kita tidak perlu menuliskannya. Kita jawab saja atau kita tulis saja misalnya 1. Jangan kita jawab misalnya tulisan 1, karena ketika kita menulis tulisan 1 itu kita akan memakan waktu lebih lama dibandingkan kita mengetikkan angka 1 seperti ini teman-teman. Sehingga kalau kita bisa mengerjakan soal ini lebih cepat, kita bisa lebih cepat juga untuk melanjutkan ke soal berikutnya. Itu tips dari saya untuk menjawab tipe soal jawaban singkat. Kita next ke soal berikutnya. Nah, untuk soal berikutnya ini adalah soal menjodohkan. Jadi kita bisa mengetahui bahwa soal ini menjodohkan itu dengan cara kita melihat biasanya ada dua kotak di sebelah kiri ini dan di sebelah kanan ini ya teman-teman. Dan kotaknya biasanya itu di sebelah kiri lebih sedikit dibandingkan yang sebelah kanan. Dan untuk menjawab tipe soal seperti ini, caranya seperti ini ya teman-teman. Kita harus klik dulu di sebelah kiri ini, kita klik, lalu kita klik jawaban di sebelah kanan, yaitu pasangannya. Misalnya pasangan peristiwa ini adalah pelakunya ini, kita klik seperti ini. Setelah itu kita klik lagi, kembali ke di sebelah kiri ini, kita klik peristiwa yang kedua, lalu kita klik pasangan seperti ini. Misalnya ini pasangannya ya teman-teman, kita klik seperti ini. Jangan kalau tipe soal seperti ini kita klik atas dulu lalu kita klik bawah, baru itu kita memasangkan ke kanan dan memasangkan ke kiri. Kalau seperti itu maka tidak akan terpasangkan ya teman-teman. Jadi tips dari saya untuk mengerjakan tipe soal mempasangkan itu, kita harus memilih dulu satu di sebelah kiri lalu memasangkan di sebelah kanan. Setelah itu baru kita kembali ke sebelah kiri lagi, kita klik lagi, baru kita klik lagi di sebelah kanan, seperti itu. Lalu kita next ke soal berikutnya. Untuk soal seperti ini sudah dipastikan bahwa ini adalah soal uraian ya teman-teman. Jadi di sini kita harus menjawab dan menguraikan jawaban kita. Bedanya uraian dan isian singkat tadi kita bisa lihat dari ukuran kotaknya ini ya teman-teman. Kalau jawaban singkat tadi itu ukuran kotaknya kecil, jadi misalnya segini, tapi untuk uraian biasanya kotaknya panjang dan lebar. Nah, tips dari saya untuk menjawab tipe soal uraian seperti ini, kita jawab dengan singkat saja tapi jelas. Jadi tidak perlu kita uraikan dengan panjang lebar, yang penting kita uraikan dengan cukup jelas. Lalu kita next, kita lihat kalau seperti ini juga uraian ya teman-teman.
Jadi dengan melihat seperti ini saja kita sudah bisa menentukan bahwa soal ini adalah tipe soal urean. Kita next. Nah, kalau seperti ini pasti adalah pilihan ganda kompleks karena kita bisa memilih lebih dari satu jawaban benar. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, untuk tipe soal seperti ini jangan sampai kita hanya menjawab satu, karena pasti untuk tipe soal seperti ini jawaban benarnya itu lebih dari satu. Jadi kita sebaiknya jawab lebih dari satu, bisa 2 ataupun 3 ataupun 4 sesuai pertanyaan yang diberikan. Seperti itu. Kita next. Nah, kalau ini adalah jawaban pilihan ganda biasa ya teman-teman, karena lambang di depan jawabannya adalah lingkaran. Nah, kalau seperti ini adalah pilihan ganda kompleks ya teman-teman. Kita jawab. Nah, seperti itu. Kalau seperti ini yang tadi saya sebutkan bahwa soal seperti ini pastilah soal menjodohkan. Dan cara menjawab soal menjodohkan itu kita klik di sebelah kiri ini salah satu, lalu kita pasangkan. Setelah itu kembali ke pernyataan kedua, lalu kita pasangkan kembali. Seperti ini teman-teman. Lalu kita next. Di sini adalah pilihan benar salah ya teman-teman. Kita harus memilih salah satu dari pilihan benar ataupun salah. Kita next. Di sini adalah uraian ya teman-teman. Kita next. Di sini ini adalah isian singkat ya teman-teman. Jadi kita jawab pertanyaan ini sesingkat mungkin. Kalau memungkinkan kita tulis angka, maka kita tulis angka saja, misalnya angka 1. Tidak perlu kita tulis 1 seperti itu. Lalu kita next. Ini pilihan ganda kompleks ya teman-teman, karena simbol di depan jawabannya adalah kotak. Lalu kita next. Ini adalah pilihan ganda biasa yang kita hanya bisa menjawab 1. Kita next. Ini pilihan ganda biasa juga, kita next agar lebih cepat. Ini adalah menjodohkan. Caranya seperti tadi, kita klik 1, lalu kita klik jawabannya, lalu kembali ke kiri, lalu kita klik pasangannya lagi seperti itu, lalu kita next. Kemudian di sini benar salah, kita next. Ini lebih dari 1, kita coba, lalu kita next seperti itu. Ini soal terakhir adalah uraian ya teman-teman. Untuk uraian seperti tadi, bahwa kita menjawab tipe soal uraian ini sesingkat mungkin asal jelas ya teman-teman. Jadi kita jawab dan kita terangkan atau kita jelaskan dengan singkat, tidak perlu kita tuliskan secara panjang lebar, sehingga tidak memakan waktu yang lama untuk menjawab soal ini. Karena waktu pengerjaan AKM itu terbatas dan kita harus pandai-pandai untuk mengatur waktu. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Demikian video dari saya, yaitu mengenai bagaimana cara kita mengidentifikasi suatu soal masuk ke bentuk maupun jenis soal apa, dan sudah saya praktekkan juga bagaimana cara mengerjakan berbagai macam bentuk soal dan tip-tipnya juga. Oh ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel saya dan nyalakan notifikasi loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari saya lainnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.